Lebaran mah insya Allah tetap jadi ya, walaupun besoknya hari Senin insya Allah. Karena barusan tadi di pengumuman belum tampak hilal, makanya jawab salam nanti ada pembelunannya agak pelan-pelan. Kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, hari semangat banget. Leles jawab. Baju lebaran sudah beli Bu? Sebelum yang kedua mungkin ya. Kue kalengnya sudah penuh Bu? Alhamdulillah sudah penuh. Ya, seperti itu ya. Ranginang gitu ya. Jadi wadahnya kongguan ya, tapi di dalamnya ranginang. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil ihsar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala lil athhar wa ashabil akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdali. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ya, kita melaksanakan sholat taraweh ini insyaallah akhir di bulan ini ya, maksudnya di bulan Ramadan ini ya. Insyaallah kita akan melaksanakan taraweh yang terakhir ya. Biasanya yang paling buncit itu paling hoream nyebutnya ya, seperti itu di mana-mana saya menyaksikan di masjid-masjid mana itu ya, singkatan soalnya taraweh itu kalau orang Sunda mah nyebutnya tara sawareh kan gitu ya. Alhamdulillah kalau di awal-awal penuh sampai apa sampai masuk ke dalam pun susah, kemudian sendal oge jadi pahili ya. Sekarang mah alhamdulillah yang penuh itu apa? Mall sekarang mah ya. Masjid sudah berkurang. Tapi alhamdulillah kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini yang menuntaskan kita yaitu ibadah qiyamul lail, mengisi ibadah tarawih. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada paduka anak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketinggalan pada keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, sampai juga kepada kita selaku umatnya yang paling akhir. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berhusnudon ya, tadi bapak-bapak misalnya jamaah berkurang karena sebagian dari warga kita ini sekarang sudah mudik ya, sudah serang. Tadi ada yang berangkat pagi, katanya baru informasi baru sampai Gentong. Pagi berangkat dari sini, informasi baru sampai Gentong Tasikmalaya. Coba macetnya luar biasa. Tapi lamun mudik teu macet mah teu aneh, Pak. Ya, namun mudik teu macet teu aneh, namanya juga mudik. Ya, udah kita praktekkan kesabaran kita di Ramadan, menahan lapar, ya, haus, dahaga, menahan emosi kan begitu ya. Ya, sampai apa namanya? Sampai maghrib. Nah, sekarang prakteknya di bulan apa namanya? Sebelum Syawal ini. Ya, ketika di jalan macet, ya kita sabar seperti itu. Kita praktek sabar, insyaallah. Ya, karena sebagaimana saya sampaikan pernah bahwa ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Kali lagi ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada ibadah badaniyah yang mahdhah, ada ibadah maliyah yang mahdhah, dan ada ibadah gabungan antara ibadah badan dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah yang mahdhah seperti apa? Ya sekarang kita laksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Salat itu adalah pekerjaan badan. Ya, sekali lagi, salat, puasa itu adalah pekerjaan badan kita. Kita menahan lapar, menahan haus, ya, mengendalikan apa namanya? Hawa nafsu kita. Kemudian ada ibadah yang maliyah. Nah, sekarang alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang membayar zakat, ada yang membayar zakat mal, ya. Itu hukumnya kalau zakat mal itu wajib kalau sudah mencapai nisabnya. Jika tidak dikeluarkan apakah berdosa? Tentu.
lain halnya dengan sedekah. Jika bersedekah mah tidak mengapa, tetapi kalau kita ingin bersedekah itu sebetulnya, maaf, ketika ibu-ibu barusan ada lewat kenceleng lewat, ya. Sepertinya itu tuh kayak pemaksaan kepada kita. Sebetulnya itu kalau secara hakikatnya yang lewat itu menawarkan kepada kita ingin selamat, tidak harta. Seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian ya, alhamdulillah ya, dari mulai 1 Ramadan sampai sekarang alhamdulillah istiqomah. Yang ngisi kenceleng ada yang 10.000, ada yang 5.000, alhamdulillah. Nah, itu tuh yang ibu berikan itu tuh bukan semata-mata hanya untuk membangun masjid atau keperluan masjid, tidak, tetapi itu kelak akan kembali lagi kepada ibu dan bapak. Ya, sedekah itu akan kembali lagi kepada ibu dan bapak, akan menjadikan syafaat, ya, akan menjadikan pembela. Karena luar biasa keutamaan sedekah itu ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Nih masuk dalam suatu hadis nih ya, tentang adanya sedekah. Di antaranya sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yaumal la dhillu illa dhillu. Imamun 'adil wa syababun nasa'ata bil ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid wa rajulun tahabba billahi jatama'na alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhul imra'atan datum munsibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat 'ainahu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil itu kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya lagi kalau pemimpin yang tidak adil, itulah yang paling pertama akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian wasyababun nasa'a fi ibadatillah. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah. Yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ya. Pemuda masih kene gagah, masih kene ngorah, tapi ibadahnya luar biasa, rajin datangnya ke masjid. Ya, kenapa? Karena pemuda itu tahu, ya, seseorang yang paling hebat di dunia ini adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Karena pemuda itu tahu bahwa waktu itu tidak akan datang untuk yang kedua kali. Bagaimana saya sampaikan, berputarnya dunia ini, maaf, tidak sama dengan berputarnya roda. Ya. Kalau roda bisa maju, bisa mundur. Tetapi berputarnya dunia ini maju terus, Pak Bu, tidak pernah mundur. Coba rasakan. Hari yang kemarin apakah bisa terulang kembali? Tidak. Lain halnya dengan film Dono Kasino Indro atau film Roma Irama di zaman layar tancap sampai diputar sekarang pun juga masih ada, bisa. Kenapa? Ya. Karena ada kasetnya. Nah, kalau kehidupan yang kita jalani hari ini, yang kita lewati dan kita rasakan, itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Adapun bisa besok kita masih duduk di sini dapat bersama-sama duduk, itu beda dengan hari yang sekarang. Jadi sekali lagi, dunia ini maju terus, kehidupan ini maju terus, tidak akan pernah mundurnya. Walaupun sama sepertinya kita misalnya di bulan atau di minggu besok dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dengan malam minggu, itu pun juga tidak sama dengan malam minggu yang sekarang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Orang yang dapat naungan
dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Ya. Hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Dia bekerja menunggu waktu. Menunggu apa? Waktu apa maksudnya? Waktu beribadah, waktu sholat. Dia pergi ke kantor. Ya. Walaupun misalnya tidak pergi ke Masjid Buana Suta, insya Allah di kantornya itu pasti ada musola atau ada masjid. Jadi dia bekerja itu menunggu waktu ibadah. Ya, sekali lagi, dia bekerja itu menunggu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Jadi hatinya terpaut saja ke masjid. Ingat ke masjid, ini udah jam berapa, ini jam berapa. Lain hanya dengan orang yang istighol dengan apa? Dengan waktu. Dia lupa. Waktu sholat jam 12, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti aja dulu. Masih ada waktu kok. Jam 1. Jam 1 udah lewat. Nanti dulu masih ada kok. Jam 2. Jam 2 masih ada lewat lagi. Awas. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kecelakaan bagi orang-orang yang suka salat. Sekali lagi, kecelakaan bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Kenapa kok mengerjakan salat kok jadi celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam salatnya itu lupa, dalam salatnya itu goplah. Ya. Goplah. Di antaranya yang masuk ke sana adalah mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sekali lagi, mengakhir-akhirnya. Kadang ada sopan begini ya, beres sholat duhur misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar lagi adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis adan deui. Eta cenah jelema teh gelo, cenah meureun nu adan teh, padahal urang sorangan nu gelona. Naon sababna? Karena kita mengakhirkan. Ya, awas, mengakhirkan. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut, ya, ingat ke masjid. Artinya dia senantiasa jadi orang pemuda yang ahli beribadah. Muda-muda masih sudah ahli ibadah, pertanyaannya bagaimana yang tua? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ada seorang warajulun tahabba fillahi jtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seorang pemuda yang berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang selanjutnya, warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzinah oleh perempuan yang cantik, jelita, rupawan. Ya. Seorang laki-laki yang diajak, wah pokoknya mah zaman sekarang mah duka naon cenah bohai duka hai boy. Ya, duka teh rapal tanya. Diajak oleh seorang wanita yang cantik, menawan, tapi dia menolaknya. Ya, menolaknya, tidak mau. Faqala, kata pemuda itu, ini sesungguhnya aku akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menolaknya. Ya, karena takut kepada Allah. Ya, bukan luak liuk kanan kiri. Ini ada aya nu hanyir cenah ieu, sikat wae jiga ucing kan gitu, luak liuk teh dunungan. Nah, hapuk we kan seperti itu. Kemudian selanjutnya warajulun tasaddaqa bisodaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Masyaallah. Seorang pemuda yang gemar bersedekah sehingga tangan kanannya tidak tangan kirinya tidak pernah mengetahui, ya, bahwa tangan kanan itu sering bersedekah. Artinya bersedekahnya itu dalam keadaan rahasia, samar-samar seperti itu. Jadi dia bersedekah, ya, tanpa pengen dilihat orang lain seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadikan kelak mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momen sekarang di bulan
Raja di bulan Ramadan terakhir kita kemarin mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ini adalah kewajiban kita sekalian. Alhamdulillah DKMK City sudah menyalurkan, ya, sudah menyalurkan di tempat sekitar ini. Satu di Masjid Al-A'raf atau ya, Ranca Kamuran. Yang kedua di Ranca Buntu atau Masjid Al-Arqam. Yang ketiga Masjid Bebedahan, Masjid Al-Mutawaddi'in. Alhamdulillah berupa uang dan beras sudah kami salurkan, dan sebagiannya lagi saya bawa ke Tasikmalaya. Ya, itu ada berapa kemarin tuh? 62 amplop kalau nggak salah untuk ke Tasikmalaya. Itu akan saya salurkan kepada orang-orang yang betul-betul, ya, karena di kampung saya, karena kampungnya itu paling hebat, kampungnya paling ujung, jadi tertinggal sekali. Jalan Auge Ramijut kan gitu, alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah akan saya bawa ke sana. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, sedekah Bapak Ibu, zakat fitrah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipatkan pahala-pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mohon doanya juga saya ulang ke Tasik. Alhamdulillah ada sedikit sedekah dari hamba Allah untuk membantu pembangunan pondok pesantren Baitul Quran Muttaqin Syariah. Alhamdulillah tahapannya pondasi, karena bangunannya begitu luas, ya, bangunannya begitu luas. Alhamdulillah dari berapa tahun belum ada pembangunan kembali. Mohon doanya daripada Bapak Ibu sekalian. Saya mendirikan pondok pesantren tahfidz dan zikir Baitul Quran Muttaqin Syariah. Alhamdulillah sudah tercatat di akta notaris, dan juga izin operasionalnya juga sudah terbit seperti itu. Mohon doanya. Jika barangkali ibu ingin menitipkan, insya Allah, ya, kemarin alhamdulillah di 3 bulan ke belakang saya menyewa beko alat berat, ya, untuk pengerukan halaman pondok. Ya, alhamdulillah menghabiskan dana 40 juta. Barijeng dianjuk can lunas. Insya Allah yang sedekah itu saya alokasikan ke sana pembayar. Itu khusus yang kepada diri saya. Kalau masalah zakat fitrah tidak bisa ditarik ke pondok. Sekali lagi nggak bisa, karena tidak ada haknya. Karena apa? Karena itu untuk 8 asnaf. Insya Allah titipan daripada ibu-ibu sekalian saya salurkan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum. Kemudian yang selanjutnya, seorang pemuda yang terakhir ini, seorang pemuda yaitu senantiasa berzikir dalam keadaan sunyi, tapi air matanya mengalir. Dia berzikir kepada Allah, air matanya berlinang, ya, takut kepada Allah, takut kepada siksanya Allah. Maka insya Allah pemuda seperti ini akan mendapatkan yaitu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan yaitu naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada naungan. Satu yaitu adalah seorang pemuda seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang rajin beribadah. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang senantiasa hatinya terpaut ke masjid. Yang keempat adalah seorang laki-laki yang diajak berzina, ya, oleh seorang perempuan cantik, akan tetapi laki-laki itu menolak. Alasannya, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang bersedekah, ya, bersedekah karena Allah. Bersedekah tangan kanan, tangan kirinya dia tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena dia bersedekah dengan sir atau dengan tidak terang-terangan. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam dan air matanya berlinang takut kepada Allah. Maka insya Allah laki-laki tersebut, seorang hamba tersebut, pada hari di mana pembalasan nanti tidak ada naungan, insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kita doakan, ya, yang sedang mudik diberikan keselamatan, ya, sampai pulang lagi ke BSR, bertemu dengan sanak keluarga di sana, di kampung halamannya atau dimanapun juga, senantiasa diberikan kesehatan keluarganya semuanya,
yang berbagi 1 perak 2 perak ya seperti itu. Ya zamannya kalau mudik itu seperti itu ya Pak, identiknya ya. Kita beli amplop yang kecil-kecil isinya yang 5.000 beras atau pisan. Senang sekali anak-anak di kampung Pak. Seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk hamba-hamba yang Idul Fitri kembali kepada kesucian seperti kita dilahirkan dari rahim ibunda kita tercinta, bersih tanpa dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah saya juga mudik nanti ba'da khutbah besok buat khutbah di hari Senin. Insyaallah saya juga mudik ke Tasikmalaya, mohon doanya pulang ke BSR juga dalam keadaan sehat. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Yakin kebodohan itu datang dari saya sendiri, benar hak itu dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.